وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Qala al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani fi kitab Bulughil Maram bayan hukmi al-kalami fi shalah. Wa an Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu qala, Zaid bin Arqam. Naam. Bukan Arqam. Wa an Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu qala, in kunna lanatakallamu fi sholati ala ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazalat al-ayah hafidhu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa umirna bis-sukuti wa nuhina 'anil kalami. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram di kitab As-Shalah, masih di bab syurut as-shalah, syarat-syarat salat, syarat-syarat dalam salat atau syarat-syarat sahnya salat. Dan ini adalah penjelasan hukum berbicara dalam salat. Di pembahasan sebelumnya dari hadis terdapat larangan, di hadis Muawiyah bin Al-Hakam terdapat larangan berbicara saat salat. Dan di sini ada hukum tentang orang jahil yang melakukan hal ini dalam salat, apakah dia batal salatnya atau tidak. Zahirnya tidak batal karena Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mengulang salatnya Muawiyah. Dan kata Nabi SAW, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Salat ini tidak pas, tidak relevan untuk ada padanya sesuatu dari kalam an-nas, yaitu muhadatsah, percakapan atau obrolan atau kalimat yang mengindikasikan menuju percakapan, seperti ya rahmukallah, semoga Allah merahmatimu, itu kan menuju percakapan walaupun tidak dibalas oleh orang kedua. Ya, maka tidak ada menjawab salam atau tidak ada menjawab orang yang bersin dengan mengucapkan alhamdulillah kemudian menjadi ya rahmukallah. Adapun mengucapkan alhamdulillah saat bersin, maka ini bukan percakapan. Ya, jadi itu boleh. Baik, kita menuju hadis berikutnya yang serupa, satu tema dengan sebelumnya tentang syarat sah salat. Di antaranya adalah tidak berbicara saat salat. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qal, in kunna lanatakallamu fi sholati ala ahdi nabi. In kunna di sini aslinya inna kunna, namun dia ditakhfif dengan di kasrah, disukunkan huruf nun dan dihilangkan ismu innanya. Jadi aslinya kan inna atau innana, sesungguhnya kami. Innana kunna atau inna kunna, itu aslinya begitu. Namun ditakhfif namanya. Ya, jadi ini takkid mukhaffaf.
Jadi in kunna, sesungguhnya kami dulu lanatakallamu, kami dulu bercakap, takallum, bercakap saat salat, fi salati ala ahdi Nabi SAW, di zaman Nabi SAW masih hidup. Kami dulu bercakap dalam salat. Namun percakapan ini ditafsirkan oleh beliau atau ditambah pembahasannya oleh beliau, wa yukallimu ahaduna sahibahu bihajatih, di mana salah seorang dari kami biasa mengajak bicara kepada temannya bihajatihi, sesuai dengan keperluan untuk bicara. Jadi bukan bicara yang conversation nggak jelas mau kemana, tapi ada keperluan. Ya, antum gimana tadi gitu misalnya, karena perlu untuk nanya itu. Maka ini berbicara seperti bukan perbincangan yang nggak ada faedahnya atau apa, enggak, tapi ini ada hajatnya. Ya. Dulu seperti itu. Hatta nazalat, sampai turun ayat hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sampai turun ayat hafizu, peliharalah. Muhafazah itu memelihara. Muhafazah, mudawamah, mumarasah, itu semua memelihara dengan terus menerus. Ala salawat, jagalah oleh kalian. Jadi ihfaz dengan hafiz ya. Hifz dengan muhafazah. Hifz itu menjaga ya. Tapi muhafazah itu lebih telaten lagi untuk menjaganya. Ya. Contoh, isbir dengan sabir. Ya, sabar dengan musabarah. Maka adanya wazan mufa'alah ini menunjukkan lebih giat lagi dalam melakukan hal itu. Jadi seperti ihfaz, hafidha yahfazu, hifz. Hafizun mahfuzun ihfaz. Dengan hafadha yuhafizu, muhafazatan wa hifazan, wa muhafizun muhafazun hafiz. Bedanya yang pertama menjaga umum. Tapi kalau udah muhafazah, maka ini benar-benar menjaga secara mudawamatan, terus menerus dan telaten, ulet dalam menjaga gitu, terus gitu. Kemudian juga sabar, sabar yasbiru, isbir gitu kan. Kalau lebih telaten lagi dalam sabar, sabar yusabiru, sabir gitu, musabaratan ya, musabaratan wasibaran, musabirun musabarun sabir. Di hafidhu di sini ada isyarat, yaitu menjaganya dengan betul-betul gitu. Jangan sampai sedikit pun atau sekalipun terluput. Alas salawat, jagalah salat-salat. Jadi kalau misalnya hifz itu langsung maf'ul bih. Ihfazillaha langsung maf'ul bih. Dari fi'il amr ihfaz Allah, yahfazka, langsung maf'ul bih setelahnya. Tapi kalau misalnya hafadha yuhafizu, hafizu, maka setelahnya ada ala. Hafizu ala salati, ala salawati was salatil wusta. Ada dua hal di sini yang diperintahkan untuk dijaga betul-betul. Yang pertama as-salawat, dan yang kedua as-salatil wusta. As-salawat yaitu as-salawat al-mafruḍah, salat-salat wajib. As-salat al-wusta, ini yang dimaksud, yang sahih adalah salat asar. Salat wusta, salat yang paling tengah adalah salat asar. Dan bisa dikatakan salat asar adalah salat yang paling afdal dari 5 salat waktu. Dengan dalil dari Nabi SAW yang pernah kita bahas tentang bagaimana Nabi SAW ketika berperang, ternyata orang-orang menyibukkan Nabi dan para sahabat dari menunaikan salat asar. Syaghaluna anis salatil wusta, salatil asri. Mereka telah menyibukkan kita dari salat al-wusta, yaitu salat asar. Nah, tapi para ulama ternyata mereka berbeda pendapat mengenai tafsiran as-salat al-wusta. Salat yang paling tengah ini apa?
sampai dihikayatkan ada 20 pendapat yang berbeda satu sama lain, ada yang serupa, ada yang bertolak belakang dari pembahasan apa itu salat wusta hakikatnya. Dan yang paling unggul adalah salat wusta adalah salat asar. Adanya perbedaan pendapat sampai 20 pendapat lebih ini. Dari kita husnudzon pada para ulama. Ini menunjukkan manusia sealim apapun, sekumpul apapun, maka perselisihan atau perbedaan itu tidak bisa dipungkiri perwujudannya. Padahal hadis Nabi SAW sudah jelas. Syaghaluna anis salatil wusta salatil asr. Dan ini as-salat al-wusta majrur bi harfi jar, as-salat al-wusta. Wusta sifat. Salatil asr badal untuk salat wusta ini. Atau dia sebagai apa namanya? Menyebutkan, menerangkan apa yang maksud salat wusta, salat asar langsung dari Nabi SAW. Namun ternyata masih terjadi khilafiyah. Kalau mungkin 2 atau 3 tidak masalah mungkin ya, oke lah. Tapi ini kalau sampai belasan pendapat bahkan mencapai 20 atau lebih, dan juga disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya begitu banyak tafsiran penafsiran salat wusta dengan zahirnya hadis yang sudah terang benderang. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hal seperti ini sebenarnya la yanbaghi, tidak layak bagi para ulama untuk berselisih sebanyak ini tentang suatu istilah yang sudah ada dalam hadis dan ditafsirkan langsung oleh Nabi SAW. Dan kita ketika melihat 20 beda pendapat salat wusta itu apa saja maknanya dari para ulama, terus kita dapetin hadis jelas-jelas salat wusta itu salat asar, maka khalas tidak perlu takwilan lain. Wajib atas kita untuk langsung ikut Nabi SAW. Adapun perbedaan itu hanya kita hikayatkan, bukan kita ikuti semuanya atau kita amini semuanya. Bahkan tidak layak kita untuk memaklumi adanya perbedaan dengan nas yang sangat zahir. Maka kita katakan layan bagi, tidak layak. Taib. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, hafizu 'alas salawati was salati wusta. Di kalimat ayat yang mulia ini ada pengatofan. Pengatofan yaitu penyertaan. Penyertaan al-khas 'alal 'am. Yang khas menuruti setelah lafal umum sebelumnya. Dan ajaibnya yang khas tersebut adalah bagian dari umum yang sebelumnya lafal itu. Nih, hafizu, jagalah oleh kalian betul-betul alas salawat. Ini am. Dan am di sini maksudnya salat mafruḍah. Berarti ini am urida bihil khas. Ini disebut al-am urida bihi al-khas. Antum lihat as-salawat dengan al di sini, ini menunjukkan am, umum. Tetapi ketika terfahami al di sini adalah al-ahdiyah, zihniyah, yaitu yang sudah terpahami maksudnya as-salawat di sini adalah salat fardu, bukan seluruh jenis salat. Hafizu 'alas salawat, salawat di sini bukan semua salat, bukan fardu dan sunnah, melainkan hanya salat fardu 5 waktu ini. Tapi lafalnya lafal umum untuk semua salat. Adapun maknanya khusus untuk 5 waktu salat. Faham gak ikhwan di sini? Ya. Enggak usah ditulis. Insyaallah antum pintar insyaallah. Hafizu 'alas salawati, as-salawati, antum lihat lafal di situ as-salawat ada al, as-salawat ya. Al ini ada al-ahdiyah zihniyah, yaitu yang sudah ada di benak masing-masing, maksudnya adalah apa? Salat 5 waktu. Tapi kan zahirnya dia adalah lafal umum, mencakup semua salat baik fardu atau sunnah. Karena tidak ada keterangan muqayyad atau sifat di sini, melainkan as-salawat. Ya. Maka karena dia sudah terfahami sebagai khusus, ini yang disebut am urida bihil khas. Ya, bedakan antara am urida bihil khas dengan am makhsus. Paham gak bedanya? Am umum, am urida bil khas artinya umum yang dimaksud dengannya khusus. Adapun am makhsus artinya umum yang sudah
dikhususkan. Umum yang ada pengkhususnya. Faham di sini, ikhwan? Ana kasih contoh. Kalau Anda katakan wal 'asr innal insana lafi khusr. Syuf sampai sini innal insana lafi khusr. Insan umum, semua insan. Namun di ayat setelahnya ada istitsna, pengecualian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sampai akhir ayat. Nah, ini namanya al-insan, ini umum lafzi tapi ini am mukhassas. Umum yang sudah ada pengecualiannya di ayat setelahnya. Ini maksudnya. Karena sudah langsung terbit pengkhususan setelahnya. Begitu. Namun kalau misalnya sudah terpahami dalam suatu umum, lafal umum, udah pada paham ini maksudnya adalah khusus, maka ini yang disebut am urida bihi al-khas. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu. Was salatil wusta, dan salat al-wusta. Dan salat al-wusta. Salat wusta apa? Salat asar. Salat asar masuk dalam salat 5 waktu. Maka ini adalah atful am al khas. Ya, atful khas alal am, yaitu mengatafkan, menyandingkan khas terhadap yang umum. Padahal yang khas ini sudah ada dalam umum harusnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang khas ini disebutkan, dimention dia karena keutamaan yang lebih dari semua yang termasuk dalam keumuman tadi. Ya. Maka ini salat menunjukkan salat wusta ini paling afdalnya salat. Sebagai malaikat Jibril itu paling afdalnya malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah para malaikat dan ruh, yaitu siapa di sini ruh? Malaikat Jibril. Ini juga atful khas alal am, menunjukkan ar-ruh yaitu malaikat Jibril itu paling afdalnya malaikat. Dan di lafal ini juga tanazzalul malaikatu warruhu, al-malaika di sini kan umum. Tapi apakah semua jenis malaikat? Enggak, karena ada malaikat-malaikat yang bertugas lainnya. Faham enggak di sini, ikhwan? Jadi bukan seluruh malaikat yang mencatat amal antum itu enggak ikutan di sini karena mereka ada tugas lain. Taib, kemudian kata Allah Azza wa Jalla wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Qumu yaitu berdirilah kalian untuk Allah Ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala dengan qanitin. Apa arti qanitin? Qunut. Berdirilah kalian, salatlah kalian dengan qunut. Taib, qunut di sini maknanya apa? Qunut, qunut itu ada 3 makna. Qunut, asal makna qunut di dalam syariat ada 3 makna. Makna pertama dari qunut yaitu berdiri. Makna pertama dari qunut itu berdiri. Makna pertama dari qunut itu berdiri. Sebagaimana Nabi SAW ditanya, ayyus salati afdal, salat apa yang paling afdal? Maka kata Nabi SAW, tulal qunut, yaitu yang panjang qunutnya. Di sini makna qunut ini adalah berdiri, yaitu lama berdiri, maksudnya lama bacaannya, itu paling afdal. Itu dalam satu hadis. Maka ini qunut di dalam hadis ini maknanya adalah berdiri. Kemudian makna kedua dari qunut, yaitu berdoa dalam salat di spot yang khusus. Itu yang kita kenal dengan doa qunut. Nah, makna kedua dari qunut yaitu doa qunut. Berdoa dalam salat di tempat, di spot yang khusus dalam salat. Maka ini namanya doa qunut. Ya. Maka yang disebut, yang ditanya Anas bin Malik ketika ditanya apakah Nabi SAW qunut saat subuh, maka dijawab oleh Anas, na'am. Ya, na'am, beliau qunut. Ya, apakah beliau qunut sebelum ruku'? Maka kata Anas, beliau qunut setelah ruku'. Maka qunut yang kedua ini maknanya apa? Berdoa dalam salat di tempat yang khusus, yaitu doa qunut. Makna yang ketiga dari qunut adalah as-sukut ma'at ta'zim, yaitu diam dengan adanya pengagungan. Ini makna yang ketiga. Dari qunut makna ketiganya adalah al-qiyam as-sukut ma'at ta'zim, yaitu diam dengan adanya ta'zim, dengan adanya pengagungan. Ini makna ketiga dari apa? Dari qunut. Taib. Ayat wa qumu lillahi qanitin, maka qanitin di sini maknanya makna yang ketiga.
yaitu waqumu lillahi sakitina ta'ziman lillah. Berdirilah kalian dengan diam karena mengagungkan Allah. Maka ditafsirkan kemudian oleh Zaid bin Arqam, fa umirna bis-sukut. Maka kami diperintahkan untuk diam, wa nuhina 'anil kalam. Kami dilarang bicara saat salat. Inilah tafsiran dari waqumu lillahi qanitin, yaitu berdiri sambil diam, tidak berbicara dengan bicara manusiawi. Nah, tapi makna as-sukut di sini, diam di sini maksudnya al-kaf an kalamin nas, yaitu diam dari ngajak bicara sama orang, diam dari berbicara sama orang. Bukan diam dalam artian mutlak antum gak mengucapkan apa-apa. Ini jangan sampai salah. Karena antum dapatkan banyak orang yang sholat itu tidak baca apa-apa. Dan kalau ditanya alasannya apa? Ini karena Zaid bin Arqam fa umirna bis-sukut wa tarkil kalam. Kata kita diperintahkan untuk diam, enggak boleh ngomong, maka berarti udah enggak usah baca apa-apa. Salah. Makna sukut di sini, makna diam di sini adalah apa? Diam dari bicara sama manusia atau percakapan antar manusia, diam. Melainkan al-kalam yaitu membaca, berbicara di sini maksudnya yang diperintahkan adalah berbicara sesuai dengan syariat dalam salat. Zikir-zikir, wirid, doa, bacaan Al-Quran dan seterusnya. Taib, ini menunjukkan bahwasanya berbicara, maksudnya berbicara secara antar manusia itu haram ketika salat. Dan dia bisa termasuk min mubtilatis salat, termasuk pembatal salat. Maka kata Ibnul Munzir rahimahullah, beliau menetapkan ijma' di antara ulama, sepakat para ulama bahwasanya siapa yang berbicara saat salat dengan sengaja, ya, masih dengan sengaja dan tidak ada maslahat yang darurat, maka batal salatnya. Bahkan dalam mazhab Imam Ahmad dan juga perkataan Malik, kalau misalnya lebih dari dua kata, dua huruf, dua suku kata, maka itu bisa batal salatnya. Taib. Namun terjadi khilafiyah dalam masalah bagaimana kalau berbicara saat salat karena lupa atau karena mengira salatnya telah selesai, atau berbicara karena ada maslahat yang penting untuk salatnya, maslahat yang penting untuk salatnya. Pahami baik-baik. Kalau untuk orang yang sengaja ngobrol, itu jelas, khalas, ijma' ulama batal salatnya. Walaupun dulu awal-awal para sahabat begitu. Tapi karena udah dia ditajdid dan diberi hukum nasakh, penghapusan pembolehan menjadi tidak boleh bicara, maka khalas sampai sekarang fix berbicara dalam salat amdan sengaja min mubtilatis salat, termasuk yang membatalkan salat. Tapi terjadi khilafiyah. Bagaimana kalau bicaranya itu satu lupa? Dia lupa, maksudnya lupa apa? Keceplosan. Kaget terus lupa bicara. Karena biasa kaget, apa namanya, orang kok kagetan apa namanya? Latah. Ayam gitu. Ya. Atau dia berbicara karena mengira salatnya telah selesai. Atau dia berbicara karena ada maslahat dalam salatnya atau dalam salat berjamaah. Nah, misal yang lupa, ya lupa kayak tadi yang latah, ayam gitu kan. Terus misalnya sakit, aduh, gitu. Ya, ini khilaf di antara ulama. Batal kan nih orang salatnya? Kan dia lupa, gitu. Atau misalnya dia ada anak, ya lari-lari. Terus dia tangkap karena gemes sama anaknya. Dia ada
udah 2. Ya kan? Apa ditambah lagi? Siang, kaplok nanti. Gitu. Nah, gitu kira-kira gimana tuh? Udah gerakannya juga lumayan gitu. Oke. Tapi dia lupa. Saking emosinya gitu. Itu yang lupa. Yang kedua, dia ngira salatnya telah selesai. Maka dia bicara. Dikira udah selesai salatnya. Contohnya dia masbuk. Imam salam, dia salam. Assalamualaikum. Masbuk 1 rakaat. Ketinggalan 1 rakaat. Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi. Dia juga salam, assalamualaikum warahmatullahi. Sampingnya bilang, antum kurang 1 rakaat, akhi. Masa sih? Iya, kurang 1 rakaat. Antum sampingnya tadi kita udah bangkit dari ruku, antum baru mulai. Oh iya. Tadi kan udah ngomong apa? Masa sih? Ya. Masa sih enggak dalam ayat? Ya. Taib. Dia lanjut sholat atau dia mulai dari awal karena batal? Ini khilafiyah di antara ulama. Nanti kita sebutkan, ya. Kemudian yang ketiga, takallam, dia bicara karena maslahat sholat. Dia bicara, ngajak bicara atau memberi arahan karena maslahat sholat. Nanti sebelumnya nanti nih akan ada hadis berikutnya. Coba baca dulu hadis berikutnya. Ini masih di khilafiyah nih. Anda pengen minta baca berikutnya. Hadis. Fadhal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirrijali wa tasfiqu lin-nisa'i muttafaqun alaih. Ziyada Muslim fi salati. Baik. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, at-tasbihu lirrijali wa tasfiqu lin-nisa. Tasbih itu untuk laki-laki. Ini bagi apa? Bagi yang melihat atau mana imamnya ada kesalahan. Imamnya ada kesalahan. Ya. Biasa ini kesalahan di apa? Kesalahan di gerakan dalam salat. Ya, itu kesalahan di situ. Misalnya harusnya tasyahud, dia langsung bangkit gitu misalnya gitu ya. Salah pokoknya. Lupa. Makanya laki-laki mengucapkan apa? Subhanallah. Yang perempuan tasfiq. Ya. Tasfiq bil yad, dengan tangan, dan tasfiq kalau misal yad yang dimaksud ini kaf. Ya, kaf ini apa? Apa ini namanya? Bukan, ini pergelangan, telapak tangan, telapak. Tadi yang dengarnya ngapak-ngapak itu, telapak tangan ya. Telapak tangan. Jadi dia begini, entah gini atau gini bisa. Itu bisa. Ya kalau gini mungkin kurang keras, tapi kalau gini gitu. Tapi itu perempuan. Ya, nanti ada pembahasannya. Cuman Anda pengen ke yang tadi masalah khilafiyah ya. Itu siapa yang dia bicara saat sholat ini karena lupa, keceplosan atau kaget, dan dia bicara dalam sholatnya karena apa? Dia ngira sholatnya udah selesai, ternyata belum. Kayak tadi, masbuk yang tadi. Yang ketiga ini dia bicara karena maslahat sholat. Apa kaitannya dengan ini coba? Subhanallah itu bukan masalah, itu bukan bicara. Subhanallah itu zikir. Subhanallah itu zikir. Gimana coba korelasinya seseorang bicara demi maslahat sholat, demi imamnya misalnya? Misal Syekh Utsaimin bilang gini, misal ada seorang imam, dia sujud pertama, Allahu Akbar gitu, Subhanallah, Subhanarabbiyal a'la, Subhanallah, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud kan, dan itu lama banget. Persangkaan dari jemaah apa? Kayaknya dia lagi tasyahud. Iya, karena lama banget nih. Lama banget. Ya. Udah gitu dia duduknya apa? Tawarruk.
Ini ya, ini tasyahud ini. Baru sekali padahal. Ya jemaah jangan diskusi, kalau diskusi batal puasanya, salatnya. Maka ada jemaah bilang subhanallah. Subhanallah. Imamnya apa subhanallah? Apa ya? Saya salah apa ya? Mungkin imamnya lupa benar-benar. Mungkin enggak lupa dia kalau dia belum sujud lagi yang kedua? Mungkin. Subhanallah itu kan bukan perintah, bukan larangan. Dia bertasbih, itu kan ya. Jadi tidak bermaksud interaksi sosial, bukan muhadatsah, bukan mukalamah, ya enggak? Namun kemudian ada di antara jemaah yang bilang fasjudu lillahi wa'budu. Fasjudu lillahi wa'budu. Fi'il amr. Itu emang ayat, tapi itu ada maksud dari apa? Interaksi, perintah, ya enggak? Maka sujudlah kalian. Ternyata imamnya orang Wonogiri. Enggak ngerti dia. Jangankan An-Najm, Al-Lail aja enggak hafal. Nah, karena Najm kan biasa di Lail, gitu kan? Enggak hafal dia. Apaan sih baca-baca kayak gitu, kata imam belum hati. Belagu banget mentang-mentang hafal gitu kan belakang. Fasjudu lillahi wa'budu. Makmumnya kayaknya enggak ngerti nih. Terus ada di antara makmum lain kemudian sujud gitu. Gimana? Ini ucapan manusiawi bukan? Manusiawi, ucapan kayak ngobrol gitu. Maka kata Syekh Utsaimin, kalau misalnya ini untuk maslahat salat, maka sebagai pengganti subhanallah. Kalau imamnya dalam persangkaan makmum, imamnya tetap enggak ngerti kalau subhanallah ini dia salah, maka boleh pakai pembahasaan yang singkat. Dan usahakan pakai ayat yang memerintahkan untuk itu. Gitu. Paham di sini, kawan? Jadi disuruh sujud dengan ayat fasjudu lillahi wa'budu, enggak ngerti dia. Maka ya udah, ada yang bilang sujud gitu. Mungkin tetap enggak ngerti. Apaan kok sujud? Kok pada rame belakang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, digini subhanallah. Subhanallah itu serempak subhanallah. Nah, apa sih ini orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan? Maka orang-orang di belakang tetap selagi pada sholat kan, nggak ikut kan? Nggak ikut mungkin. Mungkin dia share kan mereka. Gitu. Tuh kan kata imamnya makin aneh kan, tadi ngomong sujud sekarang kayak gini-gini, apaan sih? Udahlah, saya zikir sendiri dah kalau kalian nggak mau ikutan. Itu repot tuh punya imam kayak gitu tuh. Makmumnya masih pada tasyahud, imamnya udah balik badan ke belakang zikir ngeliatin makmum lagi pada tasyahud. Ya. Ada nggak kenyataan kayak gini? Nggak ada, alhamdulillah. Kalau ada ini gharib banget. Tapi itu boleh bagi sebagian ulama. Dan Syekh Utsaimin mengatakan boleh pakai bahasa seperti itu kalau dia subhanallah aja dia nggak ngerti. Ada sedikit mukalamah. Tapi kalau bisa pakai ayat. Cuman ayat ini kan dijadikan bahan interaksi gitu loh. Nah, untuk yang tadi tiga ini khilaf di antara ulama. Kalau yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad bahwasanya salatnya itu sah, tidak sah, batal salatnya. Ya, tapi ini yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Adapun riwayat lain dari Imam Ahmad, pendapat kedua bahwasanya salatnya tetap sah, dan ini pendapat yang lebih sahih insyaallah. Ini pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, dan juga salah satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad. Dan insyaallah ini yang lebih sahih salatnya, yang lebih sah. Pendapat yang lebih sah bahwasanya salatnya tetap sah. Ya begitu ya. Insyaallah seperti itu. Insyaallah tetap sah insyaallah. Namun yang anda tahu dari mazhab Syafi'i itu ulamanya tidak mensahkan orang yang bicara secara mutlak. Tapi ala kulli hal hadis-hadis menunjukkan bahwasanya orang kalau salah, lupa itu enggak apa-apa ya. Baik. Tadi at-tasbih lirrijal, tasfiq linnisa. Tasbih untuk laki-laki, tasbih untuk perempuan.
muskilah sekarang, kalau misalnya perempuan sholat bareng perempuan, apakah makmumnya bertasbih ketika imam perempuan itu ada yang salah, atau dengan tepuk tangan juga? Faham gak pertanyaan anda ikhwan? Para ummahat, akhwat, sholat bersama dengan imam perempuan, imamah perempuan. Dan gak ada laki-laki. Karena konteks yang disebutkan oleh Nabi SAW itu ketika konteks sholat berjamaah laki dan perempuan. Sekarang gak ada laki-laki, perempuan semua di hotel, gak ada laki-laki. Kemudian imam perempuan ini salah dalam rukunnya. Maka apakah jemaah perempuan yang lain itu untuk meralatnya atau mengingatkannya dengan subhanallah atau dengan tepuk tangan? Khilaf di antara ulama. Siapa yang melihat kepada lafal semata, maka pakem dengan gini. Dan siapa yang melihat kepada makna dan maksud, maka membolehkan tasbih. Paham gak ikhwan? Siapa yang melihat ke zahir lafal, pakem dengan mantuq al-lafz, maka ulama ini akan bilang enggak, sesuai aja dengan apa yang di hadis Nabi SAW gini. Adapun siapa yang melihat bukan kepada zahir lafal, melainkan kandungan makna dan maksud, maka membolehkan subhanallah bagi perempuan, makmum perempuan terhadap imam perempuan. Wallahu a'lam, lebih selamatnya kembali kepada asal zahir lafal aja, yaitu dengan seperti ini. Ya, walaupun gak ada laki-laki. Lebih selamat begitu. Wallahu a'lam. Baik, dikatakan oleh Nabi SAW, innamat tasfiqu lin nisa. Sesungguhnya tepuk tangan itu hanya milik perempuan. Lafal innamat tasfiq lin nisa ini dia ada lafal hasr. Innama menunjukkan hanya untuk perempuan tepuk tangan ini. Nah, para ulama mereka berbeda memahami lafal mafhum dari kalimat innamat tasfiqu lin nisa. Sebagian ulama memahami tepuk tangan hanya untuk perempuan ini dikategorikan umum untuk seluruh konteks, bukan hanya dalam sholat. Paham di sini, ikhwan? Sehingga dalam konteks apapun yang namanya tepuk tangan itu cuman perempuan doang yang boleh, di luar sholat maupun dalam sholat. Paham? Ulama lainnya menyatakan la, innamat tasfiqu lin nisa, ini kita kontekskan hanya untuk sholat, karena memang hadis ini hadis berkaitan dengan sholat. Sehingga bagi ulama kedua, tepuk tangan untuk selain perempuan di luar konteks sholat tidak masalah. Paham di sini, ikhwan? Antum pernah dengar enggak bahwasanya tepuk tangan itu dilarang? Kenapa? Di antara dalil yang dibawakan oleh sebagian ulama adalah dalil ini, innamat tasfiqu lin nisa. Ya enggak? Sehingga dilarang. Itu dalil pertama. Dalil kedua, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Ini dalil kedua. Fahami baik-baik, ikhwan. Sekarang kita menuju ke pembahasan apa hukum tepuk tangan. Oke? Mau dibahas enggak, ikhwan? Apa hukum tepuk tangan? Baik. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama mengenai hukum tasfiq, terutama bagi kalangan awam umum manusia, laki atau perempuan, laki-laki terutama. Pendapat pertama, tasfiq itu haram atau makruh. Tasfiq, laki-laki tepuk tangan gitu, wih, ada i'jab bisyai gitu, ada sesuatu yang menakjubkan, wih gitu. Ada yang mengharamkan atau memakruhkan, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, membolehkan. Pendapat kedua, membolehkan. Apa hujjah ulama yang berpendapat haram atau makruh? Hujjah pertamanya adalah ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tasbih
lirijal. Nah, kemudian ada riwayat innamat tasfiq lin nisa. Ya, yaitu tasbih subhanallah itu untuk laki-laki, ingetin salat. Dan tasfiq tepuk tangan untuk perempuan. Baik. Dan ada hadis riwayat innama at-tasfiq lin nisa, yaitu berarti hasr hanya perempuan yang kayak gitu. Ya, maka enggak layak. Dan kemudian hukum ini bagi mereka, bagi ulama pertama, hukum ini tidak dikhususkan untuk sholat saja, melainkan diumumkan ke luar sholat. Faham ikhwan pendalil mereka? Jadi luar sholat pun namanya tepuk tangan hanya untuk perempuan. Itu kata para ulama ini. Itu seperti hadis dilarangnya duduk tasyahud atau semisalnya dengan menyanggah dengan bersanggah dengan tangan kiri. Pernah dengar hadis itu? Larangan ini karena duduknya duduk syaitan. Pernah dengar enggak? Jadi kayak gini nih, minta syahud nih, apa namanya? Nunjuk ini. Dilarang. Nah, hadis ini. Ini hadis konteksnya apa, ikhwan? Salat bukan? Salat. Dalam salat tasyahud. Tapi kemudian ulama-ulama ini mengumumkan konteks menjadi lebih umum. Kalau di dalam salat dilarang, di luar salat juga dilarang, gitu loh. Paham? Ini seperti itu. Dalil pertama itu. Dalil kedua, bahwasanya tepuk tangan ketika ada kagum akan sesuatu itu adalah kebiasaan orang-orang non-muslim. Dan kita dilarang untuk menyerupai mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Oke. Ulama kedua mengatakan, "La, enggak ada masalah." Dan di antara yang mengatakan enggak ada masalah adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bagi beliau tepuk tangan itu no problem. Lalu bagaimana? Apa dalilnya? Dalilnya apa? Tepuk tangan no problem. Dalilnya adalah tidak ada dalil yang melarang. Gitu misalnya. Dalilnya adalah tidak ada dalil yang melarang. Padahal tadi yang ulama pertama bilang apa? Ini dalil dua ini. Tapi ulama kedua bilang enggak ada dalil yang melarang. Tuh lihat tuh khilafiyah fiqhiyah tuh seperti itu. Yang satu udah gelontorkan dalil, yang kedua bilang enggak ada dalil yang melarang. Yang antum kasih dari dalil itu tidak ada yang mengkhususkan pelarangan kayak gini-gini. Ya? Oke? Nah, kemudian bagaimana ulama kedua menjawab dalil-dalil dari ulama pertama? Dalil yang pertama apa tadi? Ini hadis ini. Maka kata ulama ini yang kedua, antum menyebutkan dalil yang konteksnya itu hanya di salat. Faham enggak? Kalau memang antum umumkan konteksnya buat semua konteks, manggil burung lah, manggil orang lah, takjub akan sesuatu lah, itu juga dilarang karena memakai hadis yang khusus ini. Coba kalimat sebelumnya apa? At-tasbih lirijal, berarti perempuan enggak boleh tasbih. Paham enggak di sini logikanya? Ini hanya dikhususkan di masalah tertentu, jadi jangan dilebarkan ke semuanya. Sehingga tidak ada mafhum dari dalil ini, tidak terfahami dari dalil ini pelarangan untuk tepuk tangan. Lebih-lebih jika itu hajat. Karena ulama yang melarang ini sampai mereka bilang manggil orang pun manggil namanya. Jangan, woi. Kan gitu kan, biasa gitu kan. Manggil nama enggak cukup. Bang. Manggil tukang bakso misalnya atau tukang somai pakai motor kan itu enggak jualan itu. Biasanya pengen main cepet-cepetan. Dia tuh ngeliling cuma pengen ngebersihin kita doang. Iya, cepet banget jalannya. Woi bang, cepet banget. Bang. Gitu kan. Nah, apa gitu kan hajat. Nah, taib. Kemudian dalil yang kedua apa tadi pakai? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka kita katakan, ulama kedua mengatakan bahwasanya kalimat man tasyabbaha ini, hadis ini diperuntukkan untuk sesuatu satu yang merupakan karakteristik ibadah dan keagamaan orang-orang kafir. Itu satu.
Atau kedua, yang ada sisi pengagungan terhadap orang-orang kafir dengan perbuatan itu, baru kita nggak boleh contoh. Dan yang ketiga, ketika hal tersebut tidak menjadi suatu hal yang umum di tengah masyarakat. Faham nggak ikhwan di sini? Nggak paham? Sekarang kalau istri antum pakai jilbab ala yang pendeta perempuan apa namanya, biarawati, yang apa ya gini ya, jilbab kayak gini loh, biar suster. Taib, boleh nggak pakai jilbab itu? Boleh nggak? Apalagi antum pakai itu, menjijikan ya. Misal istri antum pakai itu, boleh nggak? Hatta walaupun cuma coba, nggak boleh. Kenapa? Karena itu karakteristik keagamaan mereka. Ya, dan itu bukan hal yang common di masyarakat, itu pasti. Dan walaupun common juga nggak boleh, karena itu masuk dalam karakteristik keagamaan mereka, ibadah mereka. Dan yang ketiga, ada sisi ta'abbud dan ibadah di situ dari mereka yang nggak boleh kita ambil di situ. Taib, sekarang namanya kayak gini, masuk nggak semua ini? Misal ada sisi ibadah nggak di sini? Nggak ada. Kemudian apakah orang-orang kafir ketika mereka, wih gitu, apakah ada rasa ubudiyah, ibadah gitu? Nggak ada juga. Kemudian, apakah ini sudah hal yang umum di masyarakat? Umum sekali. Umum sekali, sangat umum. Maka wallahu alam, pendapat yang paling tepat wallahu alam adalah tidak terlarang bagi kalangan awam yang jahil, namun tidak pantas bagi penuntut ilmu. Ini yang paling sahih. Nah, itu yang paling adil. Tidak terlarang bagi kalangan awam, namun bukan berarti kita penuntut ilmu seperti itu, enggak. Talibul ilm enggak seperti itu. Itu menurunkan muru'ah. Apalagi salafi, enggak seperti itu. Ustadz datang, wih, enggak. Ya. Masa salafi kayak gitu? Aswaja lebih bagus. Ustadz datang, sallu ala nabi. Itu walaupun enggak baik ya, maksudnya apa sih kayak gitu? Cuman ya daripada gini ya. Fulan baru nikah, wih, ini bukan akhlak Ahlus Sunnah yang talibul ilm yang setiap hari nonton ilmu, enggak gini. Wih, apa wih. Kalau antum jahil, awam, enggak kenal ilmu, fadl kayak gitu, karena emang ya mungkin porsinya begitu. Tapi talibul ilm enggak gitu. Wih, tweet, go apaan coba? Ya. Baik, seperti itu ya. Jadi yang sahih wallahu alam bahwasanya tepuk tangan itu dibolehkan bagi kalangan awam saja yang tidak kenal ilmu, tidak kenal muru'ah dan kewibawaan, namun bagi talibul ilm la yanbaghi, tidak pantas. Ya, tidak pantas. Baik, fadhal lanjut. Terakhir insyaallah. Qala rahimallah al-buka'u fi sholati la yubtiluha wa an Mutarrif ibni Abdullah ibni Syakhir an abihi qala ra'aytu Ibn Asy-Syakhir an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjali minal bukai, akhrajahu al-khamsah wa illa Ibn Majah wa sahahahu Ibn Hibban. Baik. Hadis terakhir yang kita bahas pagi hari ini insyaallah dari Mutarrif bin Abdullah, tapi ini Mutarrif bukan ini bukan sahabat Mutarrif ini. Tapi yang sahabat adalah bapaknya Abdullah bin Syakhir radhiyallahu anhu. Nah, ini hadis Abdullah bin Syakhir, beliau berkata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal, dan di dada beliau terdengar suara golakan seperti golakan air mendidih dalam periuk, minal buka, karena menangis. Ya, taib. Ini hadis ini menunjukkan bahwasanya menangis karena takut pada Allah, menangis karena mendalami makna dari zikir dan bacaan, hal seperti ini tidak membatalkan sholat meskipun ada lafal-lafal atau suara yang keluar dari dada, tenggorokan maupun mulutnya. Maka ini tidak dianggap sebagai kalam, dan suara-suara ini tidak
tidak mencederai salatnya, enggak ada masalah insyaallah. Ya. Ada kalanya karena takut sama Allah, akan azab Allah, atau ada kalanya karena teringat nikmat Allah yang Allah berikan padanya, ya, atau dia mendalami ayat yang dia baca atau yang dia dengar, maka yang seperti ini justru merupakan bentuk kekhusyuan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana kalau misalnya dia nangis bukan karena ayat, bukan karena bacaan, bukan karena apa, tapi karena nasib. Ya. Karena nasib. Gua gini banget sih gitu kan. Misalnya kere atau apa terus nangis salatnya. Dilihat kalau misalnya nangis tersebut sebenarnya dia bisa tahan. Ya. Maka dikhawatirkan ini bisa membatalkan salatnya. Ya. Tapi kalau nangis tersebut walaupun tentang hal di luar salat, dia nangis dan dia nggak bisa menahan nangisnya, maka dia tidak batal salatnya, itu yang sahih. Apapun sebab tangisan itu, walaupun tentang dunia. Kalau dia memang nggak bisa nahan, maka khalas. Misal dia ditolak lamarannya misalnya, sedih banget. Lalu karena sedih dia sholat. Pas lagi sholat dia nangis karena hal pahit sekali bagi dia. Dan dia berusaha untuk menahan, tapi nggak bisa, nangis. Dia berusaha nahan, terus nggak bisa. Langsung gemeter dan seterusnya. Maka hal seperti ini karena la yastati' daf'ahu, nggak bisa dia tolak nangis itu, maka dia tidak batal sholatnya. Tapi kalau dia memang sengaja memplanning dari awal, saya pengen nangis di sholat walaupun tentang dunia, berarti dia ada kesengajaan, ada niatan untuk itu, untuk nangis akan dunia ketika sholat, maka dikhawatirkan ini tidak ada uzur, melainkan batal sholatnya dengan sebab nangis yang mengeluarkan suara-suara dari mulutnya. Namun kalau memang tidak ada suara, hanya sebatas gerakan gitu, maka insya Allah nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Mungkin kita cukup sampai sini insya Allah. Nggak ada soal kan? Ya kita. Ya. Terkait fadhal. Terkait ini jika terjadi suatu dalam masalah fikih itu mantuk bertentangan dengan mafhum, itu bagaimana untuk menjelaskannya apa itu? Mantuk bertentangan dengan mafhum. Mantukul lafz bertentangan dengan mafhum. Mafhum itu kan ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Tentu yang paling awal mantuk lebih kuat, karena mantuk itu dia sudah lafal sorahatan langsung. Jadi apa-apa yang sudah menjadi zahir dari lafal, itulah yang diambil. Sekarang kalau misalnya kalau kita menangkan mafhum padahal mantuk itu bertentangan dengan mafhum, kita menamakan mafhum, maka para ulama Asy'ariyah itu boleh mentakwil dong. Ya enggak? Ulama Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, mereka akan mentakwil ayat-ayat sifat. Ya kan? Sekarang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Mantuknya adalah ya udah, Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, selesai. Itu mantuk. Tapi kalau mau pakai mafhum, main mafhum, itu akan ke bab takwil nanti, atau ke bab tafwidh minimal. Mereka akan mengatakan, sesuai pemahaman kami, tidak mungkin Tuhan itu dengan keagungannya tidak mungkin bersemayam di atas arsy. Karena sesuatu yang di atas sesuatu berarti menunjukkan kebutuhan akannya, size-nya, ukurannya dan seterusnya. Ini mafhum kita. Ya. Itu mafhum muwafaqah terhadap hal ini. Tapi kan mantuk itu bertentangan dengan mafhumnya orang Asy'ariyah. Maka kita katakan jika mantuk bertentangan dengan mafhum, pada dasarnya kita ambil mantuk dan enggak usah pakai mafhum, selesai. Begitu. Tapi ketika ada pertimbangan lain bahwa saya mantuk ini, kalau memang mantuk ini dipakai itu memang zahirnya seolah-olah batil, maka coba pakai mafhum.
Kalau pakai mafhum, ada dalil lain yang mendukung mafhum ini, maka tidak masalah, insyaallah menangkan mafhum di atas mantuk, begitu. Jadi lihat dari dalil dan indikasi kekuatannya, begitu. Ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.